Kembali ke masa sekarang, konstruksi pembangkit listrik tenaga surya sedang berjalan lancar di Urk. Pembangunan itu adalah bentuk kerjasama antar dua negara untuk menciptakan kedamaian. Tim medis mengunjungi lokasi dan bertemu dengan Yong-su, manajer konstruksi yang sangat sombong. Di satu kesempatan, Si-jin bertemu dengan teman lamanya yang kini menjadi penjahat. Dia adalah Argus, mantan pasukan khusus yang sekarang menjadi penyeludup senjata api. Argus memberi peringatan kepada Si-jin untuk tidak ikut campur dengan bisnisnya, dan dia tidak akan mencari masalah dengan militer Korea. Si-jin kecewa dan dia sangat menyesal pernah menyelamatkan Argus di masa lalu. Sementara itu, Muyon hampir terjatuh ke jurang ketika dia kehilangan fokus saat berkendara. Setelah menghubungi Si-jin, Muyon membuat wasiat dengan rekaman suara yang berisi penyesalan, pengakuan, dan permintaan maaf untuk ibunya. Si-jin datang di saat-saat terakhir dan dia berhasil menyelamatkan Muyon meski harus terjatuh ke laut bersama-sama. Di sisi lain, terungkap bahwa manajer konstruksi bekerja pada Argus untuk menyelundupkan berlian. Yong-su menjadi perantara bagi Argus untuk memperoleh berlian tersebut dan dia akan mendapatkan bayarannya. Keesokan harinya, Myung-ju tiba di pangkalan dan bertemu dengan Muyon. Mereka saling mengenal tapi tidak pernah akrab karena masalah yang terjadi di masa lalu. Mereka pernah memperebutkan satu pria yang sama tapi tidak ada yang berhasil. 8 bulan telah berlalu semenjak Si-jin dikirim ke Urk. Banyak hal yang telah dia lakukan bersama Muyon dan itu membuat kenangan yang tidak terlupakan. Namun, kebersamaan itu harus berakhir karena Si-jin telah menyelesaikan tugasnya dan dia akan kembali ke Korea. Mengetahui hal itu, Muyon bertemu dengan Si-jin untuk mengungkapkan isi hatinya. Muyon berkata bahwa Si-jin sangat memesona, tapi dia selalu pergi meninggalkannya seperti ini. Muyon tidak bisa melarang atau memintanya untuk tidak pergi, dan dia merasa kesulitan saat menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itulah, Muyon belum bisa menerima Si-jin meski dia sudah menyukainya. Setibanya di Korea, Si-jin memanfaatkan waktu luangnya bersama So-dayong. Mereka berdua sama-sama patah hati karena masalah asmara. Sementara itu, Muyon terus memikirkan Si-jin dan dia menyesal tidak menyatakan perasaannya saat itu. Waktu berlalu. Masa tugas para dokter sudah selesai dan mereka akan segera pulang. Kelompok pertama termasuk Muyon diantar ke bandara menggunakan helikopter, sementara sisanya menunggu di pangkalan. Tidak lama dari itu, situasi berubah menjadi sangat menegangkan ketika gempa melanda negeri Urk dan semuanya menjadi kacau. Berita sampai ke Korea membuat Si-jin panik dan khawatir. Para politisi ingin tim medis diselamatkan dari Urk, sementara jenderal membentuk satuan tugas khusus termasuk Dayong dan Si-jin untuk mengendalikan situasi yang ada di sana. Kembali ke Urk, tim medis pertama yang tiba di bandara bersikeras akan kembali, merasa bahwa sudah sepatutnya mereka hadir untuk membantu orang-orang yang terluka. Mereka akhirnya bergabung kembali dengan yang lain dan merasa lega karena tidak ada yang terluka. Tim medis mendapat laporan bahwa pembangkit tenaga yang sedang dibangun roboh, membuat para pekerja terluka dan sebagian di antaranya terjebak puing-puing. Tentara yang ada di Urk berusaha sebisa mungkin untuk mengevakuasi para korban, sementara tim medis berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Butuh perjuangan dan pengorbanan untuk berada di sana. Tidak mudah memang, tapi mereka dengan senantiasa mengabdikan hidup untuk melayani masyarakat. Kesehatan dan nyawa korban adalah prioritas utama mereka. Sebagai tim medis, Muyon bersumpah akan setia menjalankan tugasnya dan itu adalah bentuk kehormatannya sebagai dokter. Malamnya, satuan tugas khusus yang dipimpin oleh Si-jin datang dan mereka segera menyusun rencana untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak. Si-jin akhirnya bertemu kembali dengan Muyon dan mereka saling memberikan dukungan satu sama lain. Hari demi hari, sebagian korban yang bertahan berhasil diselamatkan dan keadaan mulai membaik. Si-jin mengumumkan bahwa misi pencarian telah selesai. Dia juga memberikan instruksi untuk menghormati para korban di sela-sela tugas jika mendengar sirine peringatan. Di lain tempat, Yong-su dihadapkan dengan Argus yang marah karena pengiriman berliannya tidak tepat waktu. Yong-su menjelaskan bahwa berlian itu ada pada berangkas yang tertimbun reruntuhan saat terjadi gempa dan dia berjanji akan segera mengambilnya. Di satu kesempatan, para dokter dan tentara mendapat hiburan musik berkat bantuan Daniel, salah satu kenalan Si-jin yang sangat hebat dan terampil dalam memperbaiki sesuatu.
Muyon memilih musik dari playlist yang ada di ponselnya dan semua orang mendengarkan. Ketika Si Jin datang ke sumber suara, playlist tiba-tiba berubah di mana wasiat yang pernah dibuat Muyon tiba-tiba terputar. Dalam wasiat itu, Muyon berkata bahwa seharusnya dia jujur dengan perasaannya kepada Si Jin, pria yang membuat jantungnya berdebar sepanjang waktu. Si Jin tersenyum sementara Muyon dengan panik berusaha mengambil kembali ponselnya. Semua orang kini tahu perasaan Muyon dan dia selalu berusaha menghindari Si Jin karena malu. Saat bertemu Myungju, Muyon bertanya kepadanya apakah dia merasa terganggu jika memiliki pacar seorang tentara. Myungju menjawab bahwa itu bukan masalah. Dia tidak mencemaskan pekerjaannya, tapi hanya takut berada jauh darinya. Singkatnya, tidak ada yang perlu dia takuti soal itu. Si Jin menyadari bahwa Muyon selalu menghindarinya. Saat bertemu dengannya, Si Jin meminta Muyon untuk tidak malu karena itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia lebih menyukainya. Suatu ketika, Si Jin dan Muyon pergi bersama dengan mobil, tapi mereka malah terjebak di ladang ranjau. Setelah bersusah payah menyelamatkan diri, mereka mencari tumpangan untuk kembali ke pangkalan. Si Jin bertanya, apakah Muyon akan kembali ke Korea di penerbangan berikutnya. Muyon menjawab bahwa dia akan tetap tinggal di Urk bersamanya. Di hari itu, Muyon mengakui perasaannya dengan tulus. Hatinya sudah terbuka dan dia mulai menerima Si Jin, terlepas dari pekerjaannya sebagai tentara. Di suatu hari, Letnan Jenderal datang ke Urk untuk mengurus beberapa keperluan. Dia secara pribadi meminta waktu untuk berbicara dengan Si Jin dan bertanya kepadanya perihal perasaan dia terhadap putrinya. Si Jin menjelaskan bahwa Muyon adalah teman yang berharga, tapi dia tidak pernah punya perasaan apapun kepadanya. Menyadari bahwa putrinya sangat menyukai Dayong, Jenderal memutuskan untuk merestui hubungan mereka, tapi dengan syarat Dayong harus keluar dari militer karena dia tidak mau punya menantu seorang sersan biasa. Di lain tempat, Si Jin dan Muyon menemukan desa yang dipenuhi oleh anak-anak kurang sehat. Seorang gadis menjelaskan bahwa mereka adalah anak-anak yang ditangkap untuk dijual saat remaja, dan sekarang adalah gilirannya. Tidak lama dari itu, Argus datang dan terungkap bahwa dialah yang mendalangi rencana kejam tersebut. Gadis yang bernama Fatima itu diam-diam mengambil pistol dan menembak Argus. Pada akhirnya mereka membuat kesepakatan. Muyon berjanji akan menyelamatkan Argus dan sebagai gantinya dia harus melepaskan anak-anak. Setelah apa yang terjadi, anak-anak mendapat perawatan medis, sementara Fatima kabur membawa obat-obatan terlarang. Dia dimanfaatkan oleh anak buah Argus, tapi untunglah Si Jin dan Muyon pergi menyelamatkannya. Mereka juga menasihati Fatima untuk melanjutkan sekolah, dan Muyon berjanji akan menanggung biayanya. Di sisi lain, terungkap bahwa manajer berusaha kabur membawa semua berlian Argus. Dia menyembunyikan berlian di dalam perutnya sebelum pergi ke bandara dengan paspor palsu. Tidak lama dari itu, Si Jin mendapat laporan bahwa manajer tertangkap di bandara, tapi kemudian menghilang. Anak buah manajer yang kebetulan tahu tentang berlian itu memberitahu Si Jin dan Dayong, sehingga akhirnya mereka berusaha mencarinya untuk mengungkap kasus tersebut. Ternyata, manajer ditangkap oleh Argus dan komplotannya. Tim Alpha datang di saat-saat terakhir dan membawa manajer ke pangkalan untuk mendapatkan perawatan medis. Berlian yang ada di dalam perut manajer menimbulkan luka serius, sehingga akhirnya dia harus menjalani operasi. Saat dibedah, tubuh manajer menimbulkan reaksi yang tidak biasa, dan Muyon menemukan gejala bahwa manajer menderita flu akibat virus tipe M. Muyon dan Myungju terpaksa harus melanjutkan operasi karena mereka sudah terkontaminasi, sementara yang lain pergi untuk melakukan prosedur karantina. Hasil uji laboratorium menyatakan bahwa itu adalah virus M3, virus yang hampir mendekati Ebola. Setelah melakukan tes PCR, Muyon dinyatakan negatif sedangkan Myungju positif, sehingga akhirnya dia harus menjalani proses karantina seorang diri. Kondisi Myungju semakin tidak stabil di setiap harinya. Dia dengan sedih menghubungi ayahnya untuk meminta maaf karena sudah menentangnya. Meminta maaf karena selama ini selalu mencemaskan Dayong daripada dirinya. Akan tetapi, itu tidak merubah kenyataan bahwa dia sangat mencintai Dayong. Di sisi lain, tim medis berusaha mendatangkan obat dari Korea, tapi di tengah perjalanan kelompok Argus membajak obat tersebut dan meminta agar berlian mereka dikembalikan. Si Jin dan Dayong mengabulkan permintaan itu demi keselamatan Myungju dan orang-orang yang terancam akan terjangkit oleh virus tersebut. Pada akhirnya, kondisi Myungju perlahan mulai membaik dan penyebaran virus berhasil dihentikan. Keadaan tenang untuk sementara sebelum akhirnya kembali kacau ketika Argus menculik Muyon untuk mengancam Si Jin. Argus sudah menjadi buronan di Urk
dan dia meminta Si Jin untuk membantunya keluar dari negara tersebut. Si Jin tidak bisa membiarkan penjahat seperti Argus bebas, tapi dia juga tidak bisa membiarkan pujaan hatinya dalam bahaya. Setelah apa yang terjadi, Si Jin berusaha mendapatkan izin untuk melakukan aksi penyelamatan, tapi pihak militer tidak menyetujuinya. Letnan Jenderal secara pribadi memberikan kesempatan kepada Si Jin dengan syarat dia tidak melakukannya sebagai tentara, tetapi sebagai pria biasa yang tidak membawa identitas negaranya. Si Jin menggunakan tiket emas milik Muyon untuk meminjam helikopter Raja Arab dan perlengkapan bersenjata. Dia berjuang seorang diri, tapi Dayong menyadari itu dan segera membantunya bersama tim Alpha yang lain. Setelah terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak, Argus dikalahkan oleh Si Jin dan Muyon berhasil diselamatkan. Keadaan perlahan terus membaik. Myungju pulih dari kondisi kritisnya dan hubungannya dengan Dayong kembali erat. Pemilik kafe langganan Si Jin menjadi wali untuk Fatima dan dia bersedia untuk merawatnya. Muyon akhirnya tahu bahwa Si Jin masih menyimpan batu pantai yang pernah dia kembalikan. Awalnya Muyon tidak percaya bahwa orang yang menyimpan batu itu akan kembali ke Urk, tapi Si Jin membuat mitos itu menjadi kenyataan dan dia benar-benar kembali untuk Muyon. Masa kerja tim medis akhirnya selesai. Semua orang memberikan hormat terakhir untuk para korban sebelum akhirnya mengambil foto bersama dan kembali ke Korea. Sementara Si Jin, Dayong, dan Myungju masih berada di Urk untuk mengurus beberapa keperluan. Setibanya di tanah air, tim medis memulai kehidupan sehari-hari mereka. Direktur akhirnya meminta maaf kepada Muyon atas perilaku tidak pantas yang pernah dia lakukan. Waktu berlalu, tim Alpha termasuk Myungju akhirnya kembali ke Korea dan mereka diliburkan selama beberapa hari. Si Jin menggunakan waktu itu untuk minum bersama. Muyon ikut bergabung, tapi akhirnya dia mabuk berat. Ketika Si Jin mengantar Muyon pulang, dia bertemu dengan ibu Muyon yang nampaknya menyambut baik hubungan mereka. Sementara itu, Dayong berusaha menepati janjinya kepada Letnan Jenderal untuk keluar dari militer dan bekerja di perusahaan milik ibu Myungju. Myungju marah dan dia kecewa, tapi Dayong menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar dia diakui. Dayong merasa lebih terhormat jika ayah Myungju menerima dia karena kemampuannya, bukan karena permintaan putrinya. Perbedaan pandangan itu membuat mereka harus berpisah untuk kedua kalinya. Setelah menikmati masa liburnya, Si Jin dan Dayong kembali dipanggil untuk misi khusus yang berkaitan dengan Korea Utara. Kedua negara sedang merencanakan agenda pertemuan bagi warga negara mereka yang telah lama terpisah setelah Korea terbagi dua. Muyon tidak lagi mengeluh ketika Si Jin meninggalkannya saat kencan. Sebaliknya, dia memberi dukungan dan berharap yang terbaik untuknya. Di tengah misi, Si Jin dan Dayong terlibat dengan konflik internal antara pasukan Korea Utara, Letnan An Jung-ju, dan atasannya. Kejadian itu membuat agenda pertemuan tertunda. Si Jin memutuskan untuk membantu dan mereka berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan atasan Letnan An. Pada akhirnya, kejahatan itu berhasil ditumpas dan agenda pertemuan kembali dilanjutkan. Waktu berlalu, Si Jin berusaha menggunakan waktu luangnya untuk bersama Muyon sebelum akhirnya dia kembali ditugaskan dalam waktu yang cukup lama. Dayong diberi pilihan oleh jenderal untuk segera berhenti dari militer atau ikut pergi menjalani operasi bersama Si Jin dan dia memilih untuk ikut menjalani misi. Tidak mudah bagi mereka untuk berpisah tanpa komunikasi. Muyon selalu khawatir dan merindukan Si Jin, tapi dia hanya bisa bersabar untuk menunggunya pulang. Musim berganti, Muyon terus menunggu tanpa kepastian sementara Si Jin terus berjuang dengan misinya. Helikopter pertama datang menjemput setengah tim Alpha dan warga sipil dari medan pertempuran. Misi mereka akan selesai setelah meninggalkan tempat tersebut. Namun, sebuah peluru menyambar tubuh Si Jin dan akhirnya dia terjebak bersama Dayong dalam keadaan kritis. Tim Alpha memanggil dari helikopter tetapi tidak mendapat tanggapan. Mereka panik ketika ledakan muncul menghancurkan area pertempuran. Pada akhirnya, 3 dari 5 anggota tim Alpha pulang, membawa kabar duka kepada Letnan Jenderal bahwa jasad Si Jin dan Dayong belum ditemukan. Muyon benar-benar tidak mengerti. Dia terpana dengan air mata saat mendengar berita kematian Si Jin. Myungju bertemu dengan ayahnya dan menuntut agar laporan tersebut direvisi, berharap itu hanya kesalahan. Namun, itu adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. 1 tahun telah berlalu, kesedihan terus menyelimuti Muyon dan Myungju, tapi mereka selalu berusaha untuk mengatasinya. Di satu kesempatan, Myungju dikirim kembali ke Urk untuk bertugas.
Tidak lama dari itu Muyon pergi menyusulnya sebagai relawan yang datang untuk membantu warga. Di hari peringatan 1 tahun kematian Si Jin, Muyon menangis saat menumpuk batu peringatan untuknya. Sesaat sebelum kembali ke pangkalan, Muyon melihat sosok pria berjalan ke arahnya dan ternyata itu adalah Si Jin yang berhasil bertahan hidup. Muyon menangis tidak menyangka karena hampir 1 tahun dia percaya bahwa Si Jin telah mati. Di sisi lain, ketika Myungju berdiri di luar menyaksikan turunnya salju, Dayong muncul mendekatinya dan mereka saling menatap sebelum akhirnya saling melepas kerinduan. Di hari yang tidak terduga itu, Dayong bercerita bahwa dia dan Si Jin dibawa oleh milisi sebelum pengoboman. Mereka ditahan di sel penjara entah berantah selama kurang lebih 150 hari, sebelum akhirnya diselamatkan oleh Letnan An Jungju, pasukan Korea Utara yang datang untuk membalas kebaikan mereka beberapa waktu lalu. Si Jin dan Dayong kembali ke Korea. Mereka terkejut saat menerima pelukan tulus dari ayah Myungju. Tim Alpha sangat senang bisa bertemu lagi dengan mereka. Muyon dan Si Jin berusaha melakukan yang terbaik untuk memperbaiki hubungan mereka dengan kencan. Sementara itu, ayah Myungju akhirnya merestui Dayong tanpa harus keluar dari militer. Negara sudah mengakui pengabdiannya dan sebagai atasan, dia bangga jika Dayong menjadi menantunya. Kedua pasangan itu pada akhirnya hidup bahagia setelah berjuang bersama. Hubungan Muyon dengan Myungju juga semakin dekat dan mereka berteman baik. Di satu kesempatan, Si Jin dan Muyon kembali ke pantai di Urk untuk menikmati waktu bersama. Mereka melihat bintang jatuh dan saling mengharapkan yang terbaik. Cinta sejati adalah cinta yang dapat menerima segala bentuk kekurangan. Cinta yang suci adalah ketika sepasang kekasih saling menjaga hati. Dan cinta yang sempurna adalah cinta yang tidak berubah meski dipisahkan oleh jarak dan waktu.